Shalom, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Imelda Sijabat SPD, mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025 bat 3 di LPTK IAKAN Tarutung dengan NIM 2501060683. Saya mengajar di SD Negeri 08 Pinang Sebatang Timur, Kabupaten Siak sebagai guru pendidikan agama Kristen dengan materi Aku Pribadi yang Istimewa di kelas 6A pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom anak ibu. Shalom bu. Kabarnya baik bu. Siapa yang bernyanyi, siapa yang ayat hafalan, siapa yang berdoa silakan maju ke depan. Shalom teman-teman. Shalom. Marilah kita bernyanyi. Ya Tuhan tiap jam, 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2. Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami bisa berhadir di tempat ini karena kekuatan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, berkati guru kami yang mengajar, beri kesabaran agar bisa mendidik dan mengajar kami. Tuhan Yesus yang baik, beri kami pengertian agar kami bisa memahami pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan guru kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kesepakatan kelas dulu ya. Perhatikan kelasnya sudah bersih. Lihat ada sampah nggak di situ? Coba perhatikan, ada nggak sampah di bawah-bawah? Oke. Pelajaran kita mau tanya temannya dulu ya. Kabar temannya ya. Ayo. Boleh berdiri semuanya. Halo, apa kabar teman? Itu ya. 1, 2, 3 ya. Hello, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar, semangat belajar. Lagi. Hello, apa kabar teman? Kabarku baik-baik saja. Tepuk tangan, hentak kaki, putar-putar, semangat belajar. Oke. Seluruhnya ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ya, betul ya. Oke, karena semua hadir, ibu ucapkan terima kasih, berarti sehat semuanya ya kan? Ya, betul. Sudah hadir, sehat, dan kita sudah mau semangat belajar. Kita bernyanyi dulu lagu kebangsaan. Dan kita nyanyi dulu lagu kebangsaan, karena kalau kita belajar harus selalu
Berdiri dulu deh, berdiri. Berdiri dulu, perhatikan temanmu. Coba pandang temanmu, nak pandang. Pandang temannya, oke. Sudah lihat semua temannya? Sudah. Silakan duduk. Anak ibu sudah perhatikan temannya kan? Tentu dalam diri temannya ada namanya keistimewaan temannya, baik secara fisik. Oke, Tesalonika, kamu tadi sudah perhatikan temanmu, sudah lihat dia dengan baik. Ibu mau tanya, menurut kamu apa keistimewaannya Nevi? Rambut yang panjang, ada lagi? Bulu mata yang lentik, ada lagi? Oke. Si Priscilia, menurut kamu siapa yang mau kamu pandang tadi siapa? Si Maria. Priscilia, menurut si kamu apa keistimewaannya si Maria? Dia hidungnya mancung. Baru apa lagi? Rambutnya keriting. Terus apa lagi? Kulitnya hitam. Itulah perbedaan fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Lalu ada kelebihan dan bakat yang membuat kamu percaya diri. Menurutmu ya Mima, apa kelebihanmu yang membuat kamu percaya diri? Atau bakatmu yang membuat kamu percaya diri? Kamu bisa apa misalnya? Bakat bernyanyi. Dengan bakat yang Yemima miliki dengan bernyanyi, maka bernyanyi itu dapat dikembangkan dengan bagaimana? Dengan penuh hati, dan dengan kalau kita lakukan dengan penuh hati bisa berdampak baik, dan itu dengan nyanyian kita bisa memuji nama Tuhan. Oke. Apa? Helen Keller. Ibu beri waktu 5 menit untuk kamu boleh membaca tentang Helen Keller. Sudah bisa? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sebelum Ibu tanya tentang Helen Keller ini, kita mau tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita? Iya kan? Tadi sudah kamu baca tentang Helen Keller. Lalu apa yang membuat kita harus belajar tentang ini? Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan arti manusia sebagai pribadi yang istimewa di hadapan Allah menurut Mazmur 8. Lalu yang kedua, menganalisis sikap Daud terhadap Mephibosheth sebagai contoh menghargai sesama tanpa memandang keterbatasan fisik. Yang ketiga, membuat sebuah kartu komitmen tentang rencana masa depan sebagai wujud syukur atas keistimewaan diri. Kita tadi sudah membaca Helen Keller, lalu kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran. Pertanyaan Ibu tentang Helen Keller ini, siapa Helen Keller ini? Siapa yang bisa menjawab? Siapa kamu? Sosok inspiratif dan spesial ini memiliki keterbatasan tetapi mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, Helen Keller ini seorang yang memiliki yaitu namanya disabilitas. Apa nak? Disabilitas. Seorang penulis tapi dia memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya? Tuli dan buta. Lalu sekarang kita mau melihat setelah Helen Keller itu di dunia tadi kan, sekarang ada di Indonesia salah seorang penyanyi namanya Gracia Epapania. Dia seorang penyanyi tunanetra dan dia seorang yang tunanetra.
sudah Gracia. Lalu kita akan belajar dari Alkitab. Dari mana, Nak? Alkitab. Alkitab kan? Oke, yang kamu baca dari kitab 2 Samuel pasal yang 9 ayat 1 sampai yang ke-13. Dan semua bawa Alkitabnya kan? Oke. 2 Samuel bisa, Nak? Coba. Nih, 2 Samuel cari. Oke, kamu baca tentang kisah Mephiboset di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-13. Ibu beri waktu hanya sekitar 3 menit. Oke, sudah habis waktunya. Ibu harap kamu sudah membacanya dengan baik. Itu adalah salah satu tokoh yang memiliki disabilitas, namanya Mephiboset. Siapa, Nak? Mephiboset. Siapa, Nak? Mephiboset. Kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab ini yang bernama Mephiboset, seorang yang mengalami apa? Cacat, atau dengan bahasa seringnya kita dengar disabilitas, yaitu dia mengalami cacat. Cacat apa? Cacat apa? Cacat kakinya. Ya, sejak kapan dia memiliki cacat kaki? Waktu dia umur 5 tahun, dia terjatuh, dibuat oleh pengasuhnya, dan ketika dia terjatuh, dia mengalami cacat. Dan Mephiboset ini adalah cucu dari Raja Saul. Siapa, Nak? Cucu dari Raja Saul. Tanah milik Saul dikembalikan. Semua tanah milik Saul dikembalikan. Terus Memberi pelayan untuk Mephiboset. memberikan seorang pelayan untuk Mephiboset. Tepuk tangan untuk si Abel. Semangat dulu, tepuk tangannya ya. 1, 2, 3. Bayangkan Daud adalah musuh dari Raja Saul. Raja Saul itu sangat membenci Daud. Tetapi Daud dan Yonatan, bapaknya Mephiboset, itu sahabat dekat. Terus Mephiboset yang pada saat itu telah kalah mereka dalam peperangan, dan Mephiboset karena dia dalam keadaan cacat, Daud bertanya mencari siapa yang masih ada tinggal dari keturunan Daud. Tadi sudah disampaikan oleh si Yabes apa yang harus diapakan. Bagaimana Daud memanggil Mephiboset. Oke, di sini ada namanya kartu. Jadi ini kartu motivasi. Kartu motivasi ini nanti akan Ibu bagikan kepada kalian. Kalian ambil satu-satu dan juga ada karton di sini. Kamu buat ini menjadi dari kata-kata motivasi ini, kamu akan diskusikan, nanti kamu akan presentasikan ke depan. Maka sebelum kamu kerjakan, tentukan dulu siapa ketuanya, siapa nanti yang berbicara, oke? Oke ya? Oke, Bu. Kita persilakan untuk kelompok Daud. Ayo segera
Jawaban yang muncul di pikiran kami adalah orang yang gagal dilarang perlombaan tetapi tidak boleh menyerah. Warna yang cocok di kelompok kami merah yang artinya berani dalam mencoba. Sekian dari kelompok Daud. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan untuk mereka dulu. Silakan duduk, terima kasih. Laskar Kristus, siap. Tempur Kristen. Kristen, agamaku. Yesus, Tuhanku. Alkitab, firman-Mu. Namanya LKPD, bekerja beserta dibagikan. Kita tadi sudah terangkan tadi tentang baby boset. Di sini ada pertanyaan, nanti kamu jawab. Oke? Ibu akan bagikan satu-satu. Oke, buat nama sama-sama ya. Sudah mulai boleh dikerjakan, buat namanya kerjakan dengan baik. Waktu selesai. Apa materinya hari ini? Yang bisa kamu simpulkan dari semua apa? Apa Niko? Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mantap. Dan juga ada manusia juga yang sempurna. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sis. Oke, katanya si Niko, kesimpulan yang dia dapat bahwa manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Manusia tidak ada yang sempurna. Maka anak ibu, dari apa yang kita pelajari, kita diajar untuk tidak saling membeda-bedakan, sekalipun mungkin kita memiliki teman yang penyandang disabilitas, tetapi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kalau kita memiliki kekurangan kelemahan, kita tidak boleh minder, tapi kekurangan dan kelemahan kita itu boleh kita kembangkan dan berdampak baik bagi orang lain. Demikian kita boleh belajar tadi dari si Helen Keller, Gracia Apapina, bahkan dari Alkitab, bagaimana Daud mengasihi Mephiboset. Bagaimana Daud mengasihi Mephiboset. Kita akan akhiri, sebelumnya kita nyanyi dulu. Oke? Oke, setelah kita bangkit berdiri, Laskar Kristus. Iya. Yo, kita kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tiap hari. Tepuk tangan. Oke, anak ibu yang hebat, silakan duduk. Pada anak-anak ibu, jangan lupa minggu depan kita lanjut pertemuan kita. Untuk anak-anak ibu dijaga kesehatannya, supaya minggu depan boleh kita bertemu kembali di tempat ini. Lebih dan kurang ibu percaya minggu depan kalau kita bertemu di sini, lebih dan kurang ibu percaya kita akan pulang. Oke? Oke, semuanya, tasnya, bukunya, semuanya kita akan pulang. Dan sebelum kita pulang, jangan lupa pelajaran minggu depan tetap bawa Alkitabnya, bukunya, yaitu kita masuk topik yang kelima. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati pemberkatan-Mu, kesehatan yang Engkau berikan. Itu anugerah terbesar dalam hidup kami. Berkatilah anak didik kami yang sudah menerima ilmu, sehingga mereka tidak merasa minder dari kekurangan mereka, tapi mereka selalu mengasihi orang yang
memiliki kekurangan, keterbatasan fisik. Ajari, ayo ucapkan dulu, siapkan dulu oleh si siapa di sini? Amos, siapkan dulu Amos. Sebelum pulang siapkan dulu. Siap, Kak. Sebelum pulang kita ucapkan salam. Shalom, selamat Pak, selamat siang anak ibu. Boleh pulang dengan tertib dimulai dari Amos.